Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Aisyah Nurulida. Saya dari kelas A1 dari Fakultas FKIP Prodi PGSD. Tujuan saya membuat video ini karena ini adalah tugas dari mata kuliah PAI yang bertepatan dengan dosen Pak Rizal Pahlevi. Baik, bagian pertama ada soal nomor 1 adalah manusia seperti di dalam sebuah cangkir. Apa maksudnya? Maksudnya adalah manusia itu mempunyai batas kemampuannya. Seperti cangkir yang dituangkan cairan ke dalamnya mempunyai kapasitas sendiri. Seperti manusia, ada hal lainnya manusia mencari ilmu, mencari pikiran yang lain itu sesuai keterbatasan dengan pola pikirnya, dan kita tidak boleh berlebihan atas kapasitas yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Yang kita perlukan hanyalah kita untuk mengoptimalkan pikiran kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan ujian yang kita hadapinya selama ini. Jadi kita tidak boleh memaksakan diri untuk melebihkan kapasitas kita, melainkan kita harus menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Baik, hal nomor 2 adalah meninggalkan dan menjalankan ibadah, keduanya berisiko. Artinya jika kita menjalankan ibadah tersebut berisiko seperti malas, godaan yang lain, tantangan, dan kita harus memaksakan diri untuk kita menjalankan ibadah tersebut agar diri kita dekat dengan Allah. Dan begitu pula dengan kita meninggalkan ibadah, itu risikonya jauh lebih besar. Pertama, hati kita jadi jauh dengan Allah, terus kita kehilangan arah, kita berjalan mengikuti arah pun takut tidak dapat ridho dari Allah. Jadi apapun pilihan kita pasti ada konsekuensinya, tapi konsekuensi terbesar adalah jika kita meninggalkan ibadah tersebut. Bagaimanapun pula, ibadah adalah salah satu rukun Islam di agama Islam kita. Jauh lebih banyak jika kita melakukan dan menjalankan ibadah tersebut, hidup kita menjadi berkah, pandangan kita lurus, hati kita semakin dekat dengan Allah. Jadi untuk apa kita meninggalkan ibadah tersebut jika itu adalah kewajiban kita? Kita menjalankan ibadah tidak sepersen pun mendapatkan dosa, melainkan kita mendapat pahala yang berkali lipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kita melakukannya dengan ikhlas, dengan tepat waktu, dengan sesuai aturan yang sudah diterapkan, dan meninggalkan larangan tersebut. Oke, soal yang ketiga adalah ibadah dibutuhkan bukan ibadah hamba. Itu maksudnya adalah kita beribadah hanya karena kita butuh. Misalkan kita rajin berdoa karena kita ingin sesuatu, ingin memenuhi keinginan kita, dan kita rajin berdoa kepada Allah, rajin sangat. Dan ketika kita merasa senang, kita berubah lagi menjadi kemalas-malasan, jarang berdoa, sholat terburu-buru, ibadah sepertinya saja, dan mengulurkan waktu untuk melakukan ibadah tersebut. Jadi bagaimanapun kita mau rasa senang, rasa susah, kita harus tetap beribadah kepada Allah dan harus rajin kepada Allah untuk memenuhi semua kebutuhan kita, dan kita harus dapat mengimbanginya semua. Jadi ibadah hamba adalah ibadah yang memang karena kita hamba Allah yang wajib tunduk, bukan karena yang ingin maunya saja baru kita beribadah kepada Allah. Bagaimanapun juga kita semua adalah hamba Allah. Oke, selanjutnya nomor 4 adalah jangan buru-buru terhadap doa dan jangan putus asa jika doa itu terkabulkan terlambat. Itu yang dimaksudnya adalah terkadang Allah selalu menguji kita dalam hal bentuk apapun itu. Makanya jika kita ingin meminta sesuatu kepada Allah, dan kita harus terus berusaha dan terus beribadah, terus berdoa kepada Allah agar kita menginginkan itu tercapai. Bukan berarti kita meminta sesuatu dan tidak langsung terpenuhi, dan kita udah selesai menyerah begitu aja, itu sama saja kita putus asa. Itu bisa disebut sebagai kita sedang diuji oleh Allah, kesabaran kita, perjuangan kita untuk menginginkan sesuatu itu benar-benar kita menginginkannya atau hanya sekedar main-main. Dan jika sudah tercapai semuanya, jangan lupa terima kasih kepada Allah dan terus berdoa, jangan sampai terputus doanya. Nanti mentang-mentang kita udah terkabul semua keinginan kita, terkabul semua
pencapaian kita dan kita lupa dengan Allah dan kita lupa berterima kasih, bahkan kita sampai tidak mau berdoa karena semua yang kita inginkan itu sudah tercapai. Jadi tidak boleh seperti itu ya, kita harus tetap beribadah kepada Allah. Jadi kita sebagai hamba Allah tidak boleh cepat putus asa sebelum hasilnya terlihat, dan kita harus benar-benar berjuang untuk mendapatkan hasil itu. Oke, selanjutnya adalah soal nomor 5. Soalnya adalah janganlah mencurahkan kesungguhan pada yang bukan tempatnya. Maksudnya adalah fokuskan tenaga, pikiran, kerjaan yang benar-benar kita memanfaatkan itu sendiri. Jangan bersungguh-sungguh pada hal yang sia-sia atau yang justru merugikan diri sendiri. Contohnya sibuk mengejar pujian manusia tetapi lalai memperbaiki diri terhadap Allah. Itu yang dimaksud adalah kita tidak boleh mengejar pujian itu selain dari Allah, meskipun itu dari manusia. Jika manusia itu tidak benar untuk kita, tidak baik untuk kita sama aja memanfaatkan pujian itu untuk kita bisa. Jadi emang yang lebih bagus itu adalah kita meminta pujian kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, jangan mempertimbangkan kepada manusia. Kita boleh melihat orang lain jika kita ingin berubah menjadi yang lebih baik dan melihat kondisi manusia seperti itu di atas kita atau di bawah kita. Kita harus mempertimbangkan itu melalui berdoa kepada Allah, bukan berarti melalui pujian dari manusia lain, karena manusia itu layaknya waktu, bisa berubah-ubah. Jadi kita sebagai hamba Allah itu harus memperbanyak doa, berzikir dan beribadah kepada Allah sesuai pada waktunya. Selanjutnya ini adalah bagian 2 yang disuruh untuk menjelaskan mutiara-mutiara sebagai alasan cukup. 1. Kurangnya sifat atroja atau mudah putus asa sewaktu bencana menimpa. Pesannya adalah orang yang benar-benar mengandalkan amalnya sering bertajuh atau pesimis ketika mencoba datang karena terlalu percaya diri kepada amal, padahal yang digantungkan adalah rahmat dari Allah. Jadi jangan mudah putus asa, tapi yakin Allah selalu punya jalan keluar. Yang dimaksud ini adalah jika kita mengalami musibah atau kita mengalami sesuatu yang bikin kita jauh dari Allah, kita harus percaya bahwa adanya pertolongan dari Allah. Bagaimanapun juga kita harus tetap meminta. Jangan terlalu bergantungan kepada orang lain, jangan cuma modal usaha saja, tetapi berdoanya juga harus dilengkapkan, disertakan di dalam musibah tersebut agar musibah kita cepat menemukan kuncinya, jalan keluarnya. Jadi dimanapun juga kita jangan terlalu berlebihan untuk bergantungan sama orang lain. Selanjutnya bagian 2 adalah yang diambil dari Dalilahal Hikam adalah tanamlah wujudmu dalam bumi ketidakterkenalan. Maksudnya adalah jangan sibuk ingin dikenal dan dihargai orang. Kita bisa melihat seperti contoh tanaman. Tanaman yang tumbuh dari tanah yang tidak terlihat itu hasilnya akan lebih bagus, dan sepertinya dibalik lagi, jika kita merendah tidak mencari popularitas, justru Allah yang mengangkat derajat kita pada waktu yang tepat tanpa harus berkepanjangan waktu. Jika kita benar-benar menanamkan dari dalam hati, kita akan mencapai di posisi tersebut. Adapun yang harus diperkenalkan dalam maksud ini adalah kita tumbuh menjadi manusia dan tumbuh menjadi pribadi sendiri yang bukan hanya mengikuti standar orang lain. Kita tumbuh untuk dikenal, bukan kita tumbuh untuk mencari perkenalan. Jadi kita tumbuh dengan hidup kita sendiri, pribadi yang lebih baik. Kemudian selanjutnya soal nomor 3, soalnya adalah hikmah dari bagaimana dibayangkan bahwa Allah SWT dapat dilihat oleh sebabnya. Artinya Allah itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala sesuatu yang kita lihat adalah pasti ciptaannya, dan tidak mungkin Allah dibatasi oleh makhluk. Ini mengajarkan kita untuk tidak membayangkan Allah seperti bentuk tertutup, karena Allah jauh lebih besar dari yang kita bayangkan, dan kita tidak boleh memikirkan bahwa Allah itu mempunyai bentuk seperti bentuk berupa makhluk, berupa kelamin tertentu, atau berbentuk apapun dan menghingap di apapun. Kita tidak boleh menjadi seperti itu. Pada intinya Allah SWT adalah Tuhan kita yang tidak nampak dan maha besar dari segala apapun itu. Baik, selanjutnya hikmah keempat. Di sini ada tanda matinya hati. Sama saja seperti tidak adanya penyesalan atas ketaatan
ketaatan yang kau lewatkan, dan tidak adanya penyesalan atas kesalahan yang kau lakukan. Yang dimaksudnya adalah jika seseorang tidak merasa rugi ketika meninggalkan ibadah dan tidak merasa bersalah ketika berbuat dosa, itu tandanya hatinya mulai keras atau dia mempunyai gangguan seperti tidak mau berdekat dengan Allah atau hati yang buruk. Tanda jika hati peka itu dia merasa menyesal jika dia melakukan kesalahan atau larangan dari Allah, dan dia merasa menyesal, merasa bersalah, bahkan dia berpikir bagaimana cara meminta maaf dan berusaha untuk tidak melakukan hal itu untuk kedua kalinya. Dan hamba Allah itu pasti jika dia taat kepada Allah, dia akan bersungguh-sungguh untuk mengamalkan ibadah tersebut dan meninggalkan larangannya. Jadi jika seseorang punya hati yang peka, hati yang sehat, jika dia melakukan sesuatu dia akan merasa bersalah, dan jika hatinya keras dia akan bodo amat terhadap hal yang akan dia lakukan, dan dia akan menerima resikonya untuk kedepannya tersebut. Selanjutnya ini adalah soal terakhir, soal kedua dari bagian 2. Untuk soal kelima, hal ini adalah tidak ada dosa kecil jika dihadapkan pada pengadilannya, dan tidak ada dosa besar jika dihadapkan kepada karunia-Nya. Ini maksudnya dosa kecil itu bisa menjadi besar kalau Allah menilainya dengan keadilan. Karena kita sebenarnya sangat bergantung kepadanya, tapi dosa besar bahkan yang kita lakukan itu kita merasa kalau dosa itu besar. Tapi kalau kita percaya bahwa kita benar-benar ingin bertaubat, ingin mendekatkan diri kepada Allah, ingin berubah diri kita untuk menjadi lebih baik, Allah akan mengampuni itu semua. Allah akan menggugurkan dosa-dosa kita semua jika kita benar sungguh-sungguh ingin berubah diri menjadi lebih baik. Dan tapi sebaliknya kita tidak boleh meremehkan dosa kecil, karena kecil itu akan berubah menjadi besar dan dia akan berbuah terus-menerus, karena kita berpikir itu hanya dosa kecil, bukan dosa besar. Jadi kalau sebesar apapun dosa yang kita lakukan, kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kita ingin benar-benar bertaubat dan mendekatkan diri kepada Allah. Dan paling penting adalah kita tidak boleh sombong terhadap apa yang kita lakukan, dan kita tidak boleh sombong atas hasil semua yang kita usahakan selama ini, karena ini semua hanyalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada hamba-hambanya. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salahnya mohon maaf. Jika ada kata-kata salah itu datangnya dari saya, jika ada kata-kata yang benar itu datangnya dari Allah. Tolong dimaklumi kurang atau lebihnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.